Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Muhammad dengan NPM 243040115. Di sini saya sebagai pewakai Kominfo akan memaparkan materi yang akan kami jalankan, yaitu Advanced Data Preparation. Ini adalah sebuah tahap yang sangat krusial dalam tugas pekerjaan sains kami di bidang UMKM Cikudai. Nah, sebelumnya data preparation ini ada 5 hal yang akan kami bahas. Yang pertama data selection dan data counseling, yang kedua lalu data feature constellation, yang ketiga lalu data labeling, yang keempat data integration, dan yang kelima ada transformating dan formatting. Pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Aldi. Langsung ke materinya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aldi dengan NPM 2430401113. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data selection dan data cleaning. Data selection sendiri merupakan proses untuk memilih atribut atau fitur yang relevan dengan tujuan bisnis. Kriteria pemilihannya didasarkan pada hubungan dengan tujuan bisnis, ketersediaan data, serta nilai prediksi atau penjelasan yang dimiliki oleh atribut tersebut. Selanjutnya ada data cleaning. Ini merupakan langkah untuk memperbaiki masalah kualitas data sebelum dianalisis. Tugas utamanya meliputi 4 aspek. Yang pertama ada handling missing value. Ini untuk menangani data yang hilang dengan cara menghapus baris atau melakukan imputasi dengan cara mengisi nilai kosong menggunakan min, median, atau mode. Yang kedua ada removing duplicates. Ini dilakukan dengan cara menghapus baris yang identik supaya tidak terjadi bias. Yang ketiga ada outlier detection. Ini untuk mendeteksi nilai yang menyimpang atau jauh tinggi di atas rata-rata. Yang keempat ada fixing inconsistent format. Ini untuk menstandarisasi format tanggal, mata uang, maupun label kategorikal supaya seragam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data selection dan data cleaning berdasarkan contoh studi kasus yang telah kelompok kami kerjakan pada UMKM Cikudai. Untuk penerapan pada data selection, kami menghapus kolom number stroke. Alasan dihapusnya ini karena identifier yang tidak memiliki nilai prediktif untuk dianalisis. Yang kedua ada nambah outlet dan status, itu juga dihapus. Untuk alasan dihapusnya, ini berisi nilai yang sama di semua baris atau konstan, tidak memberikan informasi yang variatif. Selanjutnya ada diskon produk, diskon transaksi, pajak transaksi, ongkos kirim, dan kemasan. Itu juga dihapus. Untuk alasan penghapusannya, karena hampir semua baris isinya 0 dan tidak signifikan untuk dianalisis. Selanjutnya penerapan pada data cleaning. Yang pertama ada handling missing values, menjelaskan strategi imputasi atau penghapusan. Di sini kami melakukan penghapusan pada kolom nama pelanggan. Alasan dihapus karena data tidak konsisten, tidak valid, dan sering digunakan sebagai catatan pesanan, bukan nama pelanggan. Selanjutnya ada duplication atau duplikasi. Kami telah melakukan pengecekan baris yang identik dan hasil yang kami dapat dari pengecekan ini menunjukkan tidak ada data duplikat pada transaksi Cikudai ini. Selanjutnya ada outlier analysis, mengidentifikasi data yang jauh di atas rata-rata. Dalam contoh kasus yang kami kerjakan, kami menemukan 8
transaksi dalam jumlah yang besar. Seperti contohnya pada pembelian jumlah produk ada 40 produk yang dibeli sekaligus. Tapi kami tidak menganggap ini sebagai outlier atau kesalahan input, tapi kami menganggap ini memberikan insight berharga bahwa warung sesekali menerima pesanan dalam jumlah yang besar. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah feature construction. Tantangan terbesar yang kami temukan di data mentah adalah kolom nama produk. Kolom ini berisi informasi yang sangat padat, namun tidak terstruktur. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Contoh datanya tertulis seperti Cikudai large smoke melts atau Cikudai medium mentai bombs. Bagi mata manusia, dia tahu, oh ini ukuran large, rasanya smoke melts. Tapi bagi komputer string, ini dianggap sebagai salah satu yang unik. Komputer tidak bisa membedakan mana bagian rasa dan mana bagian ukuran. Jika kita biarkan begini saja, analis kita akan dangkal. Kita tidak bisa menjawab pertanyaan apakah rasa mentai lebih ukuran kecil, apa di ukuran besar. Nah, oleh karena itu, kami melakukan teknik feature extraction atau pemecah fitur. Kami membedah kolom teks panjang tersebut menjadi dua atribut yang berdiri dari atribut varian produk, yaitu kami mengekstrak entitas rasa, gali keras, mentai bomb, dan smoke melts sesuai yang ada dalam data aslinya. Lalu untuk yang kedua ada atribut ukuran. Kami mengekstraknya dimensi produk menjadi 3, medium, large, dan super. Large ini tidak semudah memotong teks. Kami menemukan tantangan logika bisnis. Di data lama, kasir menyingkat ukuran medium menjadi K kecil dan large K. Ini tidak konsisten. Maka dalam tahap konstruksi ini, kami menerapkan rule based logic. Jika sistem K, ubah nilainya menjadi medium. Jika sistem large K, ubah nilainya menjadi large. Nah, apa dampak dari konstruksi ini? Dampaknya sangat masif. Sekarang data kami memiliki granularitas tinggi. Manajemen Cikudai sekarang bisa melihat matriks penjualan silang atau cross tabulation. Misalnya, mereka jadi tahu bahwa varian garlic ternyata kurang laku di ukuran super, tapi sangat laku di ukuran medium. Insight-nya sedetail ini mustahil didapat jika kita tidak melakukan feature contraction di awal tadi. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama Lutfi Ardiansyah dengan NPM 2430401110. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya labeling. Nah, jadi setelah tadi kita berhasil melakukan konstruksi fitur, langkah krusial berikutnya dalam persiapan data UMKM Cikudai ini adalah labeling dataset. Nah, jadi sebelumnya apa sih labeling dataset itu? Nah, jadi labeling dataset itu adalah proses memberi label atau tag pada data mentah untuk memberikan konteks dan kategori agar model machine learning dapat belajar mengenali pola, membuat prediksi yang akurat. Nah, tahap ini sangat penting. Kenapa? Karena kita perlu menentukan apa yang ingin kita prediksi dari data yang ada. Gitu. Nah, dalam proyek ini, kelompok kami telah menetapkan kolom kategori waktu sebagai label atau target variabel utama. Nah, jadi setiap baris transaksi kini memiliki label yang jelas. Apakah transaksi tersebut terjadi pada waktu pagi, siang, sore, ataupun malam. Ini ada alasan dan tujuan labeling. Mungkin teman-teman semuanya bertanya mengapa sih kita memilih kategori waktu sebagai label. Sangat simpel, tujuannya adalah agar dataset ini siap digunakan untuk melatih model machine learning. Nah, dengan label ini, model dapat mempelajari pola dan memberikan prediksi yang akurat mengenai kapan waktu pembelian produk yang paling sering terjadi atau paling banyak terjual di UMKM Cikudai ini. Nah, ini ada beberapa visualisasi data berlabel. Contohnya, dengan label pagi itu terjadi dengan transaksi di antara jam 9 sampai jam 12 siang. Dan berlabel siang itu transaksinya terjadi antara jam 12 sampai jam 3. Sore dari jam 1 sampai jam 7. Jam 7 malam, dan malam itu dari jam 7 sampai jam 22 atau jam 10 malam. Nah, dengan selesainya proses labeling pada fitur kategori waktu itu, dataset Cikudai kini bukan lagi sekedar catatan transaksi biasa, melainkan dataset yang memiliki target yang jelas untuk diolah lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu data integration. Saat kami melakukan audit data, kami menemukan satu fatal flaw atau cacat fatal. Data transaksi Cikudai
ternyata tidak memiliki kolom harga satuan. Data hanya mencatat beli smoke di smoke melt large jumlah 2 pieces, tapi tidak ada info harganya. Bayangkan resiko fatalnya. Tanpa harga, kita tidak bisa menghitung omset. Tanpa omset, kita tidak bisa menghitung profit. Tanpa profit, proyek data science ini gagal total karena tidak bisa mengukur performa bisnis. Tentu kami tidak mungkin mengetik harga manual satu persatu di 607 baris data. Itu rawan human error. Solusi cerdasnya adalah integrasi data eksternal. Kami membuat data set terpisah yang kami sebut master data harga. Tabel ini sederhana, hanya berisi kamus harga standar seperti medium 15.000, terus flat 20.000, super 25.000. Kami kemudian melakukan teknik merging atau flock up dalam istilah spreadsheet. Kami menyebutkan kolom ukuran dan varian sebagai key identifier. Sistem secara otomatis mencatatkan setiap transaksi dengan harga di tabel master. Ketika 607 baris data, kami ini memiliki kolom baru bernama harga satuan dan kota belanja. Proses integrasi ini mengubah data yang tadinya hanya mencetak catatan stok menjadi laporan keuangan yang bernilai tinggi. Oke, selanjutnya bagian transformation dan formatting. Terakhir namun tak kalah penting, transformation dan formatting. Data sudah lengkap, fitur sudah pecah, label sudah ada, tapi apakah formatnya sudah dipahami mesin? Belum tentu. Kami melakukan beberapa transformasi teknis, dimulai dari data time formatting. Data tanggal yang awalnya formatnya campur, kami menstandarkannya semuanya ke format ISO atau tahun, bulan, dan hari. Ini penting untuk tim series analis agar data bisa diurutkan kronologis tanpa error. Selanjutnya ada tipe casting. Kolom harga diintegrasikan. Tadi kadang terbaca sebagai teks atau string karena ada simbol rupiahnya. Di tahap ini, kami membersihkan simbol itu dan mengubah tipe datanya menjadi integer atau angka murni agar bisa dijumlahkan secara matematis. Selanjutnya, selain itu, kami juga menyiapkan skema encoding untuk tahap selanjutnya. Mesin tidak mengerti kata garlic atau mentai. Di tahap ini, kami sudah menyiapkan rencana untuk mengubah kategori teks ini menjadi representasi numerik atau one-shot encoding. Saat nanti datanya disiapkan ke algoritma Python. Baik, sebagai perwakilan yang setuju, saya ingin menutup workshop kami. Tapi sebelum menutup, mari kita lihat dulu mundur selangkah untuk melihat gambaran besar apa yang telah kelompok 7 kerjakan dan lakukan. Perjalanan proyek ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi sebuah proses transformasi bisnis berbasis data yang kami bangun melalui 3 fase. Yang pertama itu fase business understanding. Kami tidak berjalan tanpa arah. Kami menetapkan target bisnis yang spesifik yang jelas, yaitu keinginan untuk meningkatkan omset bulanan dan untuk membantu efisiensi stok. Inilah kompas yang dijadikan kami itu untuk memandu seluruh keputusan teknis kami agar terarah. Lalu yang kedua itu di fase data understanding. Kami tidak hanya mengumpulkan data, tapi membedahnya juga. Kami menemukan isi tersembunyi pada transaksi 8 transaksi outlier yang ternyata membuka peluang-peluang untuk memperlihatkan data-data yang lebih jelas dan lebih bersih. Lalu yang ketiga, puncaknya di fase data preparation. Inilah dapur utama kami atau main course kami sediakan, itu yang kami hidangkan. Kami melakukan pengolahan data secara konten. Dari data selection dan cleaning di mana kami menyisipkan tipe dan membuang fitur-fitur yang tidak berguna ataupun merugikan. Yang kedua, kita melakukan construction untuk memecah detail varian rasa, yang ketiga labeling untuk menetapkan target prediksi waktu, yang keempat melakukan integration untuk menentukan data harga agar bisa dihitung, lalu yang terakhir itu melakukan transformation untuk menstandarkan format akhir. Itu adalah hal-hal yang kami lakukan secara baik di bagian advanced preparation. Nah, simple action adalah apa yang kalau kita adalah mengubah struktur
menjadi aset digital yang cerdas. Dan aset Cipuda yang kami pegang saat ini sudah bersih, terstruktur lengkap dengan polisi harga dan memiliki target proyeksi yang jelas sesuai dengan ketentuan yang kami pelajari selama pembelajaran proyek ini berlangsung. Jadi kami rasa sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.